tidak murni, masih tidak firman Allah disampaikan secara murni di gereja, atau khotbah seperti jual obat, tidak bisa. Firman itu murni, Yohanes pengkhotbah yang murni. Tidak ada kompromi-kompromi, tidak ada jaga-jaga perasaan. Pengkhotbah yang murni punya prinsip, aku lebih jaga perasaan Tuhan Allah daripada perasaan manusia. Galatia 1 ayat 10 mengingatkan, kalau ada hamba Tuhan lebih jaga perasaan manusia daripada perasaan Allah. Dengar baik, sesungguhnya dia bukan hamba Yesus, bukan penipu itu orang. Perhatikan. Jadi bagaimana sekarang? Yap. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Amin. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kadang-kadang yang tidak murni hatinya, dia copot ayat tapi tidak murni. Saya ini pengkhotbah hafal ayat dan saya orang karismatik, bisa tidak? Orang datang doa kepada saya tutup mata, Tuhan ada bicara. Padahal ayatnya memang saya hafal. Bisa tidak? Bisa, penipu itu. Bila tidak orang sebanyak ini tiba-tiba saya bilang, roh berbicara kepada saya. Ada ibu-ibu di sini yang sakit hati. Begini banyak ibu, masa nggak ada yang sakit hati? Omong kosong lah. Lalu yang sakit hatinya nangis. Pas banget, pas banget. Enggak, itu saya hanya main psikologi aja. Tebak-tebak gambar. Saya ngelihat sekarang banyak gereja nggak murni. Orang sebanyak ini bisa nggak? Saya bisa melakukan itu. Tapi saya takut Tuhan Allah. Bisa nggak orang kayak begini? Di sini Tuhan bicara, ada engkau yang punya masalah ekonomi. Pasti ada lah. Orang sebanyak ini nggak masalah ekonomi, tinggal di Surabaya. Pasti ada masalah ekonomi. Lalu saudara yang masalah ekonomi juga bilang, pas banget. Harusnya tak usah pakai begitu. Khotbah aja. Bagi yang punya masalah ekonomi, jangan takut. Ya toh? Baru kita kutip ayat. Jadi jelas. Jangan mendramatisir seolah-olah sesuatu yang roh banget. Penipu. Sorry to say. Saya karismatik. Saya bisa main kayak begitu. Bisa banget. Orang saya hafal ayat. Khotbah gak usah pakai teks. Bisa banget. Tapi saya tidak mau. Karena itu namanya penipu dari mimbar. Itu bangun gereja bukan cari jiwa. Bangun gereja sebagai bisnis. Hari-hari ini banyak kayak gitu. Mainannya kayak gitu. Cek, kenapa kau buat begitu? Kamu tidak takut kan nubuatan tentang nabi-nabi palsu? Yang penglihatannya penglihatan bohong. Nubuat tapi tidak terjadi. Penglihatannya rekaan hati sendiri kata Yeremia. Nubuatnya meleset. Katanya begini, tahu-tahu nggak kejadian. Itu tanda nabi palsu loh. Saudara kalau mau tahu nabi palsu, dari situ tandanya. Pernah baca tidak Ulangan pasal 18, mulai ayat 20. Dari zaman itu sampai zaman sekarang hukum ini berlaku. Mau tahu hamba Tuhan itu nubuatnya asli atau palsu? Cek aja, kejadian enggak? Perhatikan. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Lalu kita bilang kayak begini kan di ayatnya yang ke-21. Jadi sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Iya, jika sekiranya kamu berkata, dari mana kita bisa tahu bahwa itu tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22 baca sama-sama, ini jawabannya 1, 2, 3. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan apa? Perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka apa? Itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Penipu itu. Nubuat aja, jangan karang-karang loh. Saya bukan melayani cuma di gereja saya. Saya cinta GBI Gosen. Saya cinta gereja-gereja lain. Karena saya tahu siapa pemilik sebenarnya gereja-gereja. Tuhan Yesus. Jadi kalau hamba Kristus ngomong murni. Walaupun murni itu tidak enak. Kadang-kadang tidak disukai. Murni itu tidak enak. Kadang-kadang dipenjara. Kayak Yohanes Pembaptis. Kalau yang gak murni enak. Enak. Kita main lawak aja 1 jam di sini. Saya jago lucu loh. Bisa. Tapi lucu itu tidak dosa sepanjang pas. Ini jam begini, ini lihat sudah ada yang gerakan mau tidur. Ini harus sedikit lucu.
Karena ada yang sudah tarik-tarik badan mencurigakan ya. Ini tanda-tanda telah nyata. Hujan akhir telah tiba. Jadi lucu sedikit, bangun. Lalu dimarah-marahin. Mau tidur lagi, lucu lagi, bangun. Tapi ada tuh yang bisa khotbah 1 jam. Dia main lawaknya 50 menit. Ini bahaya banget. Lebih baik saudara nonton Lapor Pak atau nonton Sule, nonton Andre Taulani. Kalau datang khotbah hanya cari humor. Tuhan punya selera humor kok, saya percaya. Tapi jangan sampai humor atau komedi mengganggu kemurnian firman dari mimbar-mimbar. Amin, Bapak Ibu terkasih.